Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang memahami dan merumuskan maksud, tujuan, dan manfaat penelitian dalam analisis gaya bahasa pada cerpen Damhoeri Muhammad yang berjudul Juru Masak. Anggota kelompok kami diantaranya adalah saya Arisa Putri Liani, lalu Dinda Astri Salsabila, dan yang terakhir Feni Desi Aryani Saputri. Yang pertama yaitu pengertian maksud penelitian. Maksud dari mengadakan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal melalui aplikasi suatu prosedur ilmiah yang sistematis. Lalu yang kedua, pengertian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah aman atau data, yaitu informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini merupakan keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah suatu penelitian diselesaikan. Selanjutnya ada rumusan maksud, tujuan, dan manfaat dari penelitian cerpen. Selanjutnya ini bagaimana merumuskan tujuan penelitian teknisnya. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai atau dicari. Yaitu yang pertama dinyatakan secara jelas, tegas, dan tepat. Lalu yang kedua dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Lalu yang ketiga dimulai dengan kata-kata untuk kata-kata lain yang senada. Lalu ada dalam merumuskan tujuan penelitian, yaitu harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Maksud pernyataan yang terakhir ini ialah apa yang jadi tujuan hasilnya itulah yang didapat atau diperoleh. Lalu yang kedua dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Lalu yang terakhir yaitu operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Selanjutnya ada dalam rumusan masalah penelitian, yaitu terbagi dua. Yang pertama adalah bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lalu yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya ada rumusan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Demikianlah rumusan tujuan penelitian, yaitu harus relevan dengan masalahnya dan sejalan pula dengan judulnya. Hasil penelitiannya serta harus sesuai pula dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dinda Astri Salsabila. Pengertian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Selanjutnya, data analisis. Data analisis ini diambil dari gaya bahasa pada cerpen Damhoeri Muhammad yang berjudul Juru Masak. Pembahasan data analisis. Kami mengambil satu contoh dari data analisis. Yang pertama, hiperbola. Ditemukan dalam cerpen Juru Masak pada kalimat akibatnya, berseraklah fitnah dan celah yang mesti ditanggung oleh tuan rumah. Kata tersebut merupakan gaya bahasa hiperbola karena menggambarkan dan mengungkapkan keadaan yang melebih-lebihkan. Arti kata dari berseraklah fitnah ialah banyaknya fitnah yang bermunculan atau banyaknya fitnah yang timbul. Yang kedua, personifikasi. Ditemukan dalam cerpen Juru Masak dalam kalimat nasi banyak gulai melimpah, helat tak bikin kenyang. Kata helat merupakan gaya bahasa personifikasi karena melekatkan sifat-sifat insani pada kata helat yang merupakan benda mati. Karena kata helat memiliki arti mempunyai sebuah acara atau sebuah pertunjukan. Yang ketiga, metafora. Ditemukan dalam cerpen Juru Masak pada kalimat tanpa campur tangannya, kenduri terasa hambar, sehambar gulai kambing dan gulai rebung, karena bumbu-bumbu tak teracik oleh tangan dingin lelaki itu. Kata campur tangannya merupakan gaya bahasa metafora karena persamaan dalam arti bukan sebenarnya. Arti kata dari campur tangannya ialah keikutsertaan atau terlibat dalam suatu pelaksanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feni.
Temukan dalam cerpen juru masak pada kalimat ibarat emas dan loyang. Perbedaan mereka, kata bercetak miring tersebut merupakan gaya bahasa, merupakan perumpamaan karena membandingkan dua hal yang berlebihan atau bertentangan yang kita anggap sama, dan juga terdapat kata ibarat. Yang yaitu sarkasme ditentukan dalam cerpen juru masak pada kalimat bahkan kalau ia jadi kepala desa pun tak sudi saya mempunyai menantu anak juru masak. Kalimat tersebut merupakan gaya bahasa sarkasme karena mengandung olok-olok atau sindiran pedas dan menyakitkan hati. F yaitu ironi ditemukan dalam cerpen juru masak terdapat pada kalimat kuah gulai rebungnya seperti kuah toge. Kembang perut kami buatnya. Kalimat yang bercetak miring tersebut merupakan gaya bahasa ironi karena menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengolok-olok. Kesimpulan, berdasarkan analisis data pada yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen yang berjudul Juru Masak karya Dahmudin yaitu gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa metafora, dan gaya bahasa perumpamaan, gaya bahasa sarkasme, dan gaya bahasa ironi. Gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam cerpen berjudul Juru Masak karya Damburi Muhammad adalah gaya bahasa metafora. 10 kalimat, gaya bahasa hiperbola 6 kalimat, gaya bahasa personifikasi 5 kalimat, gaya bahasa perumpamaan 2 kalimat, gaya bahasa sarkasme 1 kalimat, gaya bahasa ironi 1 kalimat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.